Pada rangkaian peringatan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, gereja kita mengangkat tema The Mediator atau dalam bahasa Indonesianya Sang Pengantara. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang pribadi Yesus sebagai The Mediator, sebagai Sang Perantara. Dan saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 1 Timotius 2 ayat 5-6. Dan mungkin kita jarang melakukan ini, tapi hari ini saya mau membawa saudara untuk membaca dari, kalau nggak salah, 6 terjemahan Alkitab. Bahasa Indonesia yang kita punya, ya sudah terpercaya, kita akan menggali kekayaan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita mulai yang pertama dari Alkitab yang biasa kita gunakan, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru. 1 Timotius 2 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang kedua dari bahasa Indonesia masa kini, masih terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat bahwa ia ingin agar semua orang diselamatkan. Ya. Kita lanjut saudara ya, masih kuat ya. Sekarang dari firman Allah yang hidup. Bahwa hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dan manusia, manusia Yesus Kristus. Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk membebaskan kita semua dari kuasa kejahatan. Inilah berita yang sekarang harus diberitakan, karena waktu yang ditentukan Allah telah datang. Itu tadi dari firman Allah yang hidup. Selanjutnya, kedua dari terakhir, mohon bersabar. Terjemahan sederhana Indonesia. Karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Dia sudah menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan untuk membebaskan semua umatnya dari dosa. Hal itu terjadi tepat pada waktu yang ditentukan Allah dan menjadi bukti kebaikan hatinya kepada manusia. Dan yang terakhir dari Alkitab mudah dibaca. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara yang menghubungkan Allah dengan manusia. Perantara itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Inilah pesan yang Allah berikan kepada kita pada waktu yang tepat. Ya puji Tuhan. Ya ternyata kita punya banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia yang kalau kita pelajari bisa memperkaya pemahaman kita terhadap firman Tuhan tersebut. Ya. Nah Bethlehemers kalau perhatikan baik-baik ayat yang kita baca tadi, dari semua terjemahan ada satu kata yang muncul, yaitu kata satu-satunya. Ya. Satu-satunya, kata Esa atau satu-satunya. Artinya begini, bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya a mediator, tetapi dia adalah the mediator. Dia adalah satu-satunya. Perannya sebagai mediator itu tidak tergantikan, irreplaceable. Tidak ada alternatif lain. It is Jesus and only Jesus. Katakan kepada kanan kiri saudara, Jesus and only Jesus. Bilang begitu saudara. Ya. Tidak ada yang lain di dalam alam semesta ini yang dapat menjadi mediator antara kita dengan Allah selain Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya the role of this mediator? Apa yang menjadi peran, apa sebenarnya makna pribadi Yesus sebagai mediator? What makes it so special, saudara? Ya, kita sering dengar Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita sering dengar Yesus Kristus adalah pembuat mujizat. Tapi kita jarang dengar maybe Jesus Christ as our mediator. Nah itu yang akan kita pelajari
Hari ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengerti, memahami, dan akhirnya menghidupi the role of Jesus, the person of Jesus as our mediator. Nah, sekarang saya mau menggunakan salah satu versi yang tadi kita baca dari Alkitab mudah dibaca untuk menggambarkan dengan jelas kepada Bethlehemers sekalian apa makna dari Yesus sebagai mediator tersebut. Saya baca satu kali lagi 1 Timotius 2 ayat 5-6. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara yang menghubungkan Allah dengan manusia. Perantara itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Inilah pesan yang Allah berikan kepada kita pada waktu yang tepat. Ada 3 kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan ini mengenai the role of Jesus, peran Yesus sebagai perantara, sebagai mediator. Yang pertama, hanya ada satu perantara yang menghubungkan Allah dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus itu menjadi manusia. Dan yang ketiga, ia menyerahkan dirinya. Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, Yesus menjadi satu-satunya perantara karena hanya Yesus Kristus saja yang dapat memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Mengapa demikian? Mengapa cuma Yesus satu-satunya yang dapat menjadi pembangun jembatan atau yang dapat memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia? Karena begini, Bethlehemers, pada awalnya ketika manusia diciptakan, manusia itu sudah desainnya terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan itu sedekat orang di sebelah saudara hari ini. You can see His face, you can hear His voice, you can feel His presence. Saudara bisa rasakan kehadirannya, saudara bisa dengar suaranya, saudara bisa lihat wajahnya. Sedekat itulah hubungan antara manusia pertama dengan Tuhan. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa manusia tidak taat, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan seketika itu juga manusia terpisah dari Allah. Manusia disconnected from God. Satu hari Allah berjalan-jalan di Taman Eden mencari manusia dan mereka bersembunyi. They cannot stand God anymore. Karena mereka penuh dengan dosa. Mereka terpisahkan dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan pada akhirnya Alkitab mencatat Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Ya, keluar dari persekutuan yang begitu akrab dengan Tuhan. Makanya sekarang kalau kita dengar ada orang yang bisa dengar suara Tuhan, kita malah bingung. Kenapa kok dia bisa dengar suara Tuhan? Kalau ada orang yang bilang, aku merasakan kehadiran Tuhan. Lalu yang satu lagi bilang, kok bisa kamu merasakan kehadiran Tuhan? Padahal default settingnya kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Saudara. Default settingnya kita itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi dosalah yang memisahkan. Saya suka dengan tulisan Nabi Yesaya di Yesaya 59 ayat 1-2 yang menggambarkan keadaan kita yang terpisah dari Tuhan. Kata Yesaya begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala, apa saudara? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa saudara? Segala dosamu. Dosa dan kejahatan kita lah yang membuat kita terdisconnect dari Tuhan. Kita gak bisa lagi terhubung dengan Tuhan. Kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kita gak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan apa yang manusia kemudian lakukan? They create something, mereka ciptakan sesuatu. Bagaimana caranya aku bisa terhubung kembali dengan Tuhan?
Karena memang kita sekali lagi di default setting juga untuk terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita akan cari cara untuk terhubung dengan Tuhan. And then human being came up with what we call as religion. Manusia menciptakan sistem agama. Sebuah set peraturan dan pengorbanan gitu kira-kira ya. Yang diusahakan supaya siapa tahu Tuhan berkenan. Siapa tahu Tuhan mendengar. Dan siapa tahu Tuhan mau terhubung kembali dengan manusia. Karena manusia berpikir bahwa mungkin saja nih kalau kita mempersembahkan korban hewan. Mungkin saja kalau kita beramal, kalau kita berbuat baik, maka Tuhan berkenan dan Tuhan mau terhubung kembali dengan kita. Tetapi dengan cepat manusia menyadari bahwa it doesn't work. Sehebat apapun manusia, sebaik apapun manusia, seberapapun besarnya pengorbanan yang manusia lakukan untuk berjumpa dengan Tuhan, pada akhirnya tidak bisa membuat manusia terhubung kembali dengan Tuhan. Kita perlu seorang mediator. Kita perlu seorang perantara yang bisa membuat kita kembali terhubung dengan Tuhan. Saya ceritakan sebuah kisah yang bisa membantu kita memahami hal ini. Bulan Januari tahun 56 ada 5 orang misionaris dari Amerika. Mereka punya kerinduan untuk mengabarkan Injil kepada satu suku di Ekuador. Ini 5 orang dari mereka ya. 2 di antara mereka yang namanya paling sering disebut adalah Jim Elliot dan Nate Saint. Ya. Tebak aja yang cocok siapa dari muka-muka itu saudara ya. Apa yang terjadi? Mereka naik pesawat, masuk ke suku tersebut, baru keluar dari pesawat. Dilempar tombak sama sejumlah anggota suku dan mati seketika 5 orang sudah. Belum sempat ngomong apa-apa. Dan berita ini sampai kembali ke Amerika Serikat dan menjadi satu hal yang sangat heboh, gitu ya. Dan orang berpikir bahwa ceritanya cuma berhenti sampai di situ. Tapi beberapa tahun kemudian, ada 3 orang perempuan, namanya Elizabeth, Elliot dan anaknya Valerie, yang adalah istri dan anak dari almarhum Jim Elliot. Bersama dengan Rachel Saint, adik perempuan dari Nate Saint. Mereka putuskan untuk balik lagi, saudara. Dan kali ini bersyukurnya mereka tidak ditombak. Mereka berhasil untuk tinggal bersama dengan suku itu selama beberapa tahun lamanya. Dan akhirnya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada suku tersebut. Dan luar biasanya adalah orang-orang yang membunuh suami, ayah, dan kakak mereka pada akhirnya mereka membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena ketiga perempuan ini yang menjadi a mediator between those people dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, maka mereka gak akan bisa kenal Tuhan Yesus, saudara. Mereka ambil resiko dengan kasih, keberanian, dan mengampuni. Saudara bisa bayangkan gak? Ini orang lagi duduk, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Orang ini yang nombak papanya. Orang ini yang bunuh suaminya. Dan dia harus duduk di situ menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena pengorbanan wanita-wanita ini, suku tersebut akhirnya percaya kepada Yesus. Apa yang wanita-wanita ini lakukan, belum ada tandingannya dengan apa yang Yesus lakukan buat kita semua. Alkitab berkata, dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia diam di tengah-tengah kita. Kemudian dia mati dan bangkit untuk kita. Untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Seperti yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19 berkata begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita yang tadinya jauh dari Tuhan. Kita yang tadinya berusaha sedemikian supaya bisa dekat dengan Tuhan tapi gak bisa.
akhirnya memiliki satu jembatan supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Sekarang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya direct access buat kepada Tuhan lagi, saudara. Gak usah bingung, gak usah heran kalau kita sekarang bisa mendengar Tuhan berbicara. Kita kembali ke default settingnya kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena Yesus menjadi the mediator. Dia menjadi jembatan. Dia yang menjadi jembatan penghubung untuk kita punya hubungan yang pulih dengan Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita bersyukur buat peran Tuhan tersebut. Yang kedua, saudara, ya, Yesus Kristus menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah the mediator karena dia menjadi manusia dan menjadi teladan atau role model bagi kita. Yesus bukan hanya sekedar memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, tetapi dia juga menjadi teladan, menjadi contoh tentang satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dia menjadi contoh bagaimana kita ini sebagai manusia harusnya hidup seperti Yesus ketika dia ada di dunia ini. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 menulis demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Yesus bisa bayangkan Yesus itu adalah kepenuhan Allah. Lalu dia menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang pernah hidup dengan dia. Dan mereka yang kemudian mencatat semua perjalanan hidup mereka bersama Yesus. Dan yang kita nikmati sekarang sebagai perjanjian baru. Jadi dengan membaca Alkitab kita sedang membaca cerita tentang dari orang-orang yang hidup bersama Yesus. Tentang bagaimana Yesus hidup di muka bumi ini. Mungkin saudara bertanya kepada saya. Thank you for the question. Apa pentingnya, Pastor, kalau Yesus itu jadi teladan buat kita? Sangat penting. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri, saudara ya. Sangat penting. Yang pentingnya begini, saudara. Karena semua pengalaman yang saudara dan saya alami di muka bumi ini, ternyata Yesus juga pernah alami. Semua penderitaan, semua pencobaan, dan semua kebahagiaan tentunya yang kita alami dalam hidup ini, Yesus juga pernah lewatin sebagai manusia. Yesus pernah lapar, Yesus pernah ngantuk, Yesus pernah dikhianati, Yesus pernah dipuji-puji, tapi dijatuhkan juga pernah. Yesus pernah ditusuk dari belakang. Literally, saudara. Bukan cuman figuratively. Saudara dan saya ngalamin apa dalam hidup ini? Apa hal terburuk yang kau pernah alami dalam hidup ini? Dan kalau kau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pernah diginiin. Tuhan akan jawab, aku juga pernah anakku. Tetapi, bedanya kita sama Yesus. Yesus melewati itu semua tanpa berbuat dosa. Yesus melewati itu semua dengan penuh kemenangan. Seperti yang dicatat dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai. Hanya apa, saudara? Dia tidak berbuat dosa. Itulah bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain. Kita gak bisa ngomong sama Tuhan Yesus gini, Tuhan gampang cuma ngomong. No. Dia lakuin. Dia lewati semua yang harus kita lewati. Bahkan jauh lebih parah, saudara. Makanya penting untuk menjadikan dia the mediator, teladan hidup kita. Kenapa? Karena semua yang pernah kita lewati dalam hidup ini, semua kemenangan, semua kekalahan, semua keberhasilan, semua kegagalan, Yesus pernah lewati, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tetap menang. Makanya kalau Yesus bisa bersuka cita di tengah kesulitan, kita juga harusnya bisa. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau Yesus bisa menang atas pencobaan, berarti kita juga bisa menang atas pencobaan.
Kalau Yesus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, kita juga harusnya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena semua yang kita lewati, Yesus juga pernah lewati. Dan dia menang, dan dia tidak berdosa. Itulah pentingnya Yesus sebagai teladan, Yesus sebagai mediator. Maka dari itu saya mau kita semua mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat orang lain mungkin kita masih bisa kecewa, amin. Gak ada yang sempurna, tapi kalau kita memandang kepada Yesus dan kita bilang sama diri kita, Tuhan, apapun yang aku lewati hari ini, Engkau pernah lewati. Apapun yang aku alami hari ini, Engkau pernah alami. Dan kalau Engkau bisa menang, aku pun bisa menang jika aku ada di dalam Engkau. Yang setuju dan mau katakan amin. Ya. Bilang sama kanan kiri saudara, apapun yang kau lewati, Yesus pernah lewati. Kalau dia bisa menang, kamu juga bisa menang. Bilang begitu saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jembatan yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus adalah teladan yang memberikan contoh bagaimana pola hidup atau gaya hidup yang berkenan. Dan yang ketiga saudara, Yesus layak, Yesus pantas dikatakan satu-satunya perantara. Karena dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Yesus bukan hanya menjadi jembatan yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yesus bukan hanya menjadi teladan, tetapi dia juga menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan. Saya pikir kita semua setuju ya, kalau misalnya terjadi konflik dalam kehidupan kita, misalnya antara suami istri atau orang tua anak, ya, diam-diaman gitu ya, nggak tegur-teguran misalnya gitu ya, maka harus ada yang bayar harga supaya hubungan itu bisa pulih ya. Bayar harga yang paling kecil adalah misalnya menurunkan ego gitu ya. Untuk bisa memulihkan hubungan itu. Ya. Setiap ada konflik, kalau mau damai pasti harus ada yang bayar harga. Betul? Kalau ada orang yang berbuat kejahatan, yang merugikan orang lain, yang melukai orang lain, maka orang itu harus membayar harganya dengan cara menjalani hukuman. Supaya konfliknya selesai. Gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman, saya pernah ada di Papua 2014 sampai 2017 saya melayani di sana. Di Papua itu mungkin pernah dengar ya, ada yang namanya perang suku. Banyak perang suku. Dan saya pernah diceritakan sama orang-orang lokal yang pernah ngalamin itu. Jadi ternyata menarik sekali konsep perang suku ini. Kalau ada konflik antar suku lalu mereka perang. Misalnya suku A perang sama suku B gitu ya, satu hari perang. Suku A mati 2 orang. Suku B mati 1 orang. Skornya jadi 2-1 saudara. Nah karena skornya masih 2-1 belum imbang, besok perangnya lanjut lagi. Dengan harapan bisa 2 sama perangnya selesai karena impas. Hari kedua perang, ternyata skornya gantian jadi 3-2. Sini mati 3, sana mati 2. Akhirnya perangnya gak beres-beres. Puluhan orang mati gara-gara perang suku. Sampai akhirnya pemerintah ya di beberapa kabupaten bahkan saya dengar masuk anggaran daerah. Pemerintah menjadi mediator, menjadi penengah, menjadi perantara dengan cara apa? Mereka bekerja sama dengan Dewan Adat dan penegak hukum. Kumpulin yang berperang ini sama-sama dan bilang begini. Oke, nyawa yang hilang kita hitung dalam bentuk nilai rupiah atau nilai berapa ekor babi. Jadi yang hilang itu dibayarin sama pemerintah. Sebagai ganti rugi. Berapa nyawa yang hilang di sini, berapa nyawa yang hilang di sana, kita ganti rugi supaya seimbang dan gak lanjut perangnya. Artinya uang atau hewan tersebut bertindak sebagai tebusan. Supaya konfliknya berhenti. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Allah yang kita kenal, itu bukan cuma Allah yang penuh kasih. Tapi dia adalah Allah yang adil, dia adalah Allah yang kudus, yang mengerti, katakan amin. Allah yang adil artinya begini, setiap dosa harus ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran harus ada harga yang dibayar.
Jadi semua dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini seharusnya kita yang menanggung akibatnya. Seharusnya kita yang menanggung upah dari dosa tersebut. Roma 6 ayat 23 menulis sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa jika ada pencurahan darah, maka darah itu bisa menghapus dosa untuk sementara waktu. Tetapi ada satu darah yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, yang layak untuk menghapus seluruh dosa dunia. Once and for all. Everybody say once and for all. Namanya darah Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 26b. Ia telah menyatakan dirinya satu kali untuk selama-lamanya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban dirinya. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu, kata Rasul Petrus kepada gerejanya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa saudara? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di dalam diri Yesus, kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. God's love and God's justice. Itu ada di dalam diri Yesus. Dan ketika dia mati, mencurahkan darahnya, kita diperdamaikan. Yesus menjadi korban tebusan. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya suka take it for granted. Pengorbanan Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya suka kehilangan value bahwa ternyata begitu besar saudara. Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita harus belajar menghargai betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Alkitab mencatat saudara. Dari saat dia ditangkap sampai saat dia menyerahkan dirinya. Setidaknya ada 6 kali Yesus mencurahkan darah. Yang pertama adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Alkitab berkata keringatnya seperti darah yang menetes. Lalu di sana dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah penderitaan itu berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Saya percaya ketika Yesus mengeluarkan darah di Getsemani dari keringatnya, dia sedang menebus kehendak kita. Waktu kita di luar Tuhan Yesus, waktu kita belum kenal Tuhan, kita mengingini hal-hal yang tidak baik. Kita punya ambisi-ambisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika darah Yesus menyucikan kita, kehendak kita disucikan. Kita hanya menginginkan, kita hanya mencari hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus kemudian dicambuk. Yesus kemudian dipukuli dan dianiaya oleh para prajurit Romawi. Ya. Bahkan satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan gini, rupanya itu tidak kelihatan seperti manusia lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyat penderitaan dan penganiayaan yang dialami. Ada orang yang mencabut jenggotnya, menampar dia, darahnya dicurahkan, saudara. Dan saya percaya ketika darahnya dicurahkan melalui penyiksaan ini, Yesus sedang menebus tubuh jasmani saudara dan saya. Kita bukan hanya diselamatkan supaya kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hari ini ada kesembuhan fisik yang dicurahkan juga untuk kita yang setuju, katakan amin. Setelah itu ada mahkota duri
yang ditancapkan ke dalam kepala Tuhan Yesus. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa panjangnya duri itu satunya minimal 1 jari telunjuk manusia. Bukan cuman kecil, saudara. Dan saudara bisa bayangkan itu hanya menjadi mahkota dan waktu ditaruh di kepalanya, penafsir bilang ada 1 tongkat yang dipakai untuk memukul kepala Yesus supaya mahkota itu masuk ke dalam sampai ke dalam tengkoraknya. Dan darah tercurah, saudara. Dan saya percaya pada waktu mahkota duri itu dipakaikan kepada Yesus, dia sedang menebus pikiran kita. Yang tadinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, anxiety, overthinking, disucikan sama Tuhan. Diganti dengan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kata Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Damai sejahtera yang seperti tidak bisa dijelaskan. Dunia boleh goncang tapi kita tetap punya damai. Karena pikiran kita telah disucikan oleh darah Yesus. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Yesus kemudian ditaruh di kayu salib. Tangannya ditusuk dengan paku. Darah menetes lagi, saudara. Darah menetes di kedua tangannya. Dan saya percaya pada saat itu darah Yesus menebus perbuatan kita yang jahat. Ya, selama ini tangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ditebus oleh darah Yesus. Lalu apalagi? Kakinya Yesus. Kakinya disalib, kakinya ditusuk paku. Kembali lagi mencurahkan darah. Nah, ini yang saya suka, saudara. Ternyata darah Yesus juga menyucikan arah hidup kita. Tujuan hidup kita dibersihkan. Tujuan hidup kita, tadinya kita pergi ke tempat-tempat yang untuk memuaskan diri kita sendiri, tempat-tempat yang penuh kejahatan. Tapi ketika engkau terima Tuhan Yesus, darah Yesus menguduskan juga kakimu. Sekarang engkau hanya akan pergi ke tempat Tuhan mau engkau pergi. Dan yang terakhir, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, dan dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dan setelah dia sudah mati, saudara, ada seorang prajurit yang menusuk perut Yesus. Untuk memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Karena tidak boleh ada orang tergantung di kayu salib sebelum sabat. Jadi sudah harus mati kemudian diturunkan. Dan waktu prajurit menusuk lambung Yesus, Alkitab berkata keluarlah darah. Tetapi yang menarik bukan hanya darah, tetapi air juga keluar. Dan saya percaya waktu darah dan air itu keluar, itulah yang membuat kita menjadi lahir baru. Kita lahir kembali, seluruh hidup kita disucikan oleh Tuhan. Yesus adalah the mediator. Karena dia menjadi korban tebusan. Dan dia menebus kita. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darahnya. Darah yang mahal. Dan hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi keadaan dan kondisi kita hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang merasa hidupmu ke arah yang tidak baik. Saudara nggak tahu kemana arah yang benar. Engkau perlu arah dalam hidup. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa susah banget pastor punya damai dalam pikiran. Sepertinya semua kondisi di sekitar membuat saya khawatir. Bisnis lagi down, ekonomi lagi sulit. Krisis terjadi di seluruh dunia. Kita kayak punya segalanya tapi juga gak punya apa-apa gitu. Kita gak punya damai. Karena tanpa damai semua seperti gak ada artinya, bukan? We need that peace. Atau ada juga mungkin di antara saudara yang merasa bahwa you are disconnected. Lu gak pernah bisa dekat sama Tuhan. Entah kenapa. Something wrong but I don't know why. Saya mau bilang begini saudara. Hari ini. He is our mediator. Yang setuju katakan amin. Dia adalah perantara kita. Dan tidak peduli seberapapun seringnya kita jatuh. Kita tetap bisa bangun dan memandang salib itu. Dan menerima apa yang dia sediakan bagi kita. Pemulihan hubungan. Contoh hidup yang benar. Teladan hidup yang benar. Dan pengorbanannya tersedia
bagi kita. Saya bukan dilahirkan di keluarga Kristiani. Dan saya diperkenalkan kepada Tuhan Yesus dengan cara yang lumayan complicated, saudara. Tapi tidak ada tempat yang terlalu jauh untuk Tuhan bisa jamah kita. But the decision is yours. Semua kebenaran yang saya sampaikan hari ini hanya akan jadi informasi kalau saudara nggak tangkap itu dalam hati saudara. Alkitab cuma bilang, kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Dia bangkit dari kematian, engkau akan diselamatkan. So it takes a decision to make. Dan itu yang akan kita lakukan hari ini. Kita yang akan memutuskan apakah hari ini Tuhan Yesus sebagai mediator hanya akan menjadi pengetahuan atau kau mau izinkan Yesus mengubah hidupmu dengan pribadinya. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata di hadapan Tuhan. This is a holy moment. Ini waktu di mana ada satu keputusan penting yang harus kita buat. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidup saudara. Keputusan yang mungkin akan menjadi satu turning point dalam hidup saudara. Yaitu keputusan untuk membuka hati kita sekali lagi dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai mediator kita. Sebagai orang yang membuat kita kembali terhubung dengan Tuhan. Sebagai pribadi yang menjadi teladan hidup dan yang menjadi penebus bagi kita. Kita mau ambil keputusan itu hari ini. Dan dengan mata yang terpejam, dengan kepala yang tertunduk, saya mau bertanya kepada saudara. Di antara saudara yang hadir hari ini, mungkin ini pertama kalinya kau hadir. Mungkin kau juga datang bukan karena keinginanmu sendiri hari ini. Tapi kau dengar firman Tuhan, ada something speak to your heart. Ada sesuatu yang berbicara keras dalam hatimu. Dan kamu berkata, yes pastor, that's me. Saya orangnya. Saya butuh Yesus sebagai mediator. Dan saya mau buka hati saya buat dia. If you are that person, semua tunduk kepala, jangan dilihat kanan kiri. Bolehkah saudara mengangkat tangan saudara? Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya lihat beberapa tangan terangkat. Terima kasih buat kejujuran saudara. Saya berdoa hari ini dalam nama Yesus. Buat mereka yang mengangkat tangan mereka. Biar ini jadi satu titik balik dalam hidup mereka. Tuhan masuk dalam hidup mereka dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Bolehkah saudara yang mengangkat tangan ulangi doa saya, Tuhan Yesus. Hari ini aku datang kepadamu. Aku buka hatiku. Jadilah Tuhanku. Jadilah Juru Selamatku. Jadilah mediatorku Tuhan. Ampuni aku. Tuntun aku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang saya mau berdoa buat kita semua. If you feel like this word is for you. Kalau saudara merasa bahwa ada satu bagian firman Tuhan atau 2 poin dari firman Tuhan yang hari ini sudah merasa that's for me. Dan kamu mau meresponi itu. Kamu embrace Jesus as your mediator. Maybe you are a Christian already. Mungkin saudara orang Kristen, saudara jemaat, bahkan pengerja, bahkan hamba Tuhan. Tapi hari ini saudara mau kembali berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, yes, aku mau benar-benar menghidupi identitasmu sebagai mediator dalam hidupku. Bolehkah dengan rendah hati saya minta saudara mengangkat tangan. Dan kami para hamba Tuhan mau berdoa. Thank you, terima kasih. Tuhan kami berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangan. Engkau yang paling tahu apa yang mereka hadapi hari ini ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Roh Kudus, jamah hidup mereka. Jamah hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hadirlah dengan cara yang baru, berbicaralah. Perdengarkan suaramu, nyatakan kehendakmu, nyatakan hadiratmu dalam nama Yesus. Engkau mendengar komitmen kami ya Tuhan. Biar kuasamu mengalir saat ini. Darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menyucikan. Darah Yesus yang menguduskan pikiran kami. Dari Yesus yang menyucikan perbuatan kami.
Haleluya, terima jamahan Tuhan. Terima kehadiran Tuhan dalam hidupmu. He is your mediator. You will never be the same. Kau tidak akan sama lagi. Oh Jesus, Jesus. Thank you Lord. Jamah Tuhan. Jangan ada satu pun yang kau lewatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Teruslah berbicara, teruslah menjamah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.